Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ibu Dian Fatwanuri selaku Kepala Sekolah SD Negeri Alun-Alun 1, Kecamatan Ragudoso. Yang saya hormati calon guru penggerak Bu Ita Wulandari beserta Dewan Guru SDN Negeri Alun-Alun 1. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024 kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Desimasi Budaya Positif oleh CGP Angkatan 11 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Ita Wulandari. Tanpa salawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah, 3. Doa, 4. Penutup, 5. Diseminasi budaya positif. Baiklah, sebelum acara kita mulai pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Alun-Alun 1 kepada Ibu Dian Fatmawati. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pagi siang ya kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 yaitu kita jalannya semoga selawat serta salam tetap kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana nanti akan kita wujudkan. Saya ucapkan selamat kepada kita karena ini sudah mau menempuh modul 2. Jadi pada waktu ini akan melakukan diseminasi tentang budaya positif untuk melengkapi aksi nyata modul 1.4. Semoga dalam pelaksanaan diseminasi ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan mari teman-teman semua kita dukung Bu Ita supaya proses pendidikan CDB-nya dapat berjalan dengan baik. Saya juga berharap nanti teman-teman di sini untuk ikut mendaftar pada CDB 12 nanti. Jadi biar semua bisa merasakan bagaimana pelaksanaan pendidikan CDB ini. Mungkin itu saja, dan teman-teman mari kita dukung proses CDB kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Fatmawati selaku Kepala SDN Negeri Alun-Alun 1 tentang arahan dan bimbingannya kepada Bu Ita Wulandari. Untuk acara selanjutnya adalah doa. Kegiatan dari diseminasi hari ini semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Yoyo Sugiharto kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa dengan harapan mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan diseminasi budaya positif bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa khairan biasa sayyidina Muhammad wa barakatuh rezeki wa tawfiq wa maut wa ma'al maut wa maghfirah wa maut. Allahumma hawi wa ayati syaratul maut wa ta'ala nari wa la bisa wa qala tajidul mana ba'da al-awwal wa nabiyana Muhammadan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah kegiatan desinfeksi hari ini akan dipandu oleh Ibu Ika Wulandari. Saya sedang membawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah atas izinnya pada hari ini saya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang pada hari ini berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bersama saya, yaitu diseminasi budaya positif. Dalam materi budaya positif ini kita akan mempelajari 6 materi. Apa saja itu? Ada disiplin positif. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu guru kita ketika mendengar kata disiplin? Bagaimana Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Konsekuen, sesuai aturan. Ada lagi apa yang berkaitan disiplin? Ya Bu, tepat waktu. Pak Samsul mungkin masih berpikir. Yang berkaitan dengan disiplin Pak Samsul, kalau yang ada di pikirannya Pak Samsul, kalau sudah ngomong disiplin langsung kemana itu larinya? Harus apa biasanya? Oh, bertanya ketika tidak mengerti. Baiklah, saya lanjutkan. Sebelum kita membahas apa itu disiplin, di sini saya ingin menanyakan pendapat Bapak Ibu semua. Setuju ataukah tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju nggak pembahasan? Bisakah hukuman mendisiplinkan anak? Bisa. Bisa, menurut Pak Yayan bisa. Setuju. Pak Samsul setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Oh, bisa. Boleh, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Bisa? Bisa. Menurut pendapat Bapak Ibu tadi berarti jawabannya hijau semua, setuju dan bisa. Apakah kira-kira itu memang betul? Apakah memang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, makna disiplin. Jadi disiplin sebenarnya kata-katanya berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Nah, masuk berarti bisa tadi bertanya ketika tidak mengerti, itu kan juga belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Akhirnya larinya ke patuh. Kecenderungannya orang menghubungkan kata disiplin itu akhirnya karena harus patuh, harus sesuai aturan, akhirnya menjadi ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai, tidak dengan kesadaran diri, tapi karena ada sesuatu di balik semua itu, akhirnya mereka menjalankan disiplin. Jadi bukan dari hatinya, akhirnya menjadi ketidaknyamanan, terpaksa. Seperti itu ya. Makanya hari ini kita akan belajar apa itu disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Nah, pada sekarang ini kita sedang melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka, di mana kita ingin menciptakan murid yang merdeka. Untuk menciptakan murid yang merdeka, maka kita harus membentuk siswa yang memiliki disiplin diri, punya rasa disiplin, tapi motivasinya internal. Motivasi internal ini artinya motivasinya berasal dari dalam diri, tidak dipaksakan, sehingga ketika mereka melakukan disiplin diri dengan motivasi internal, mereka melakukannya dengan nyaman, bukan tidak nyaman. Nah, jadi ketika mereka sudah tahu apa itu disiplin diri dengan motivasi internal, mereka akan bertanggung jawab terhadap tindakannya yang sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Salah satunya cinta Tuhan yang Maha Esa, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap mandiri, tanggung jawab, jujur, sopan santun, kreatif, dan lain sebagainya. Nilai-nilai positif ini, nilai-nilai keluhuran ini adalah nilai kebajikan universal yang nanti ingin kita capai. Ketika anak-anak mempunyai disiplin diri dengan motivasi internal, mereka bertanggung jawab, penuh kesadaran, maka pada akhirnya kita bisa menciptakan murid yang merdeka, yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Bapak Ibu masih ingat lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila? Monggo sekarang sekalian biar tidak ngantuk, kita bersama-sama bergerak menyanyi lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Nah, lupa kita lama banyak kegiatan bulan Agustus, jadi lama tidak melakukan ini. Monggo berdiri Bapak Ibu sekalian, mari kita bergerak bersama. Ibu sama Pujian bisa geser, kameranya ditutup dan di belakangnya belakang. Nah, sebelah ini bisa lihat.
Terima kasih, bisa duduk kembali. Sampun apa sedikit Pak ya, nanti bisa kita keluarkan di kelas. Kalau jarang dilakukan biasanya lupa juga gurunya nanti. Baik, saya lanjutkan. Sekarang mari kita bersama-sama merefleksikan diri. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain? Pernah enggak Pak Samsul? Pengen sesuatu, jadi biar diperhatikan, melakukan sesuatu untuk menarik perhatian ini Pak. Pernah Bapak Ibu pernah lah pasti, saya juga pernah. Pernah juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah? Jelas ya Pak Samsul pernah. Atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang? Nah, pernah semua. Itu tujuannya. Kira-kira apa alasan seseorang itu melakukan sesuatu hal tersebut? Karena apa biasanya orang melakukan seperti itu? Itu apa biasanya? Karena adanya keinginan. Keinginan. Ingin karena apa biasanya? Karena ingin dia mendapatkan sesuatu. Nah itu namanya apa Pak? Karena kebutuhan. Karena suatu kebutuhan. Nah, orang melakukan sesuatu, melaksanakan tindakan itu ada motivasinya. Pak Samsul tadi ingin perhatian melakukan sesuatu. Ada motivasi kenapa melakukan perilaku tersebut. Sama halnya dengan ini, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, siswa terpaksa melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum. Berarti mereka itu disiplin karena cuma takut dihukum, tidak kesadaran diri. Nah, ini namanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar karena hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, melakukan sesuatu atau mereka itu disiplin karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau nanti saya aktif di kelas, saya nanti dapat reward dari guru. Motivasinya ini juga ekstrinsik, tidak dari kesadaran karena memang saya harus rajin belajar. Kemudian yang terakhir, motivasi intrinsik ini berasal dari dirinya sendiri. Mereka melakukan suatu tindakan perilaku karena mereka sadar, karena mereka menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya? Ini sadar, karena memang itu dirinya sendiri. Bukan motivasi intrinsik karena hukuman atau penghargaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dari pemaparan ini, kira-kira yang tadi itu apa benar hukuman bisa mendisiplinkan murid? Bisa, akan tetapi motivasinya adalah ekstrinsik. Penghargaan juga bisa, tapi ekstrinsik. Mereka tidak nyaman melakukan hanya karena keinginan sesuatu, tidak dari kesadaran diri. Nah, di sini kita ingin mencetak murid yang merdeka. Merdeka itu artinya mereka itu melakukan sesuatu itu tidak hanya terlepas dari perintah saja, tetapi cakap memerintah diri sendiri. Jadi yang paling bisa mengontrol diri kita sendiri itu siapa? Adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol perilaku kita adalah diri kita sendiri. Anak-anak juga begitu. Melakukan sesuatu itu tidak hanya dari perintah, tapi juga mereka bisa cakap memerintah dirinya sendiri. Hukuman
dan penghargaan. Bapak Ibu pernahkah ketika dulu bersekolah mendapat hukuman dari guru? Sering. Sering pernah. Pastinya itu nanti akan mendapat akan memberi dampak yang negatif ya untuk kita biasanya, karena akan teringat selamanya biasanya. Apakah Bapak Ibu masih mengingatnya? Pasti mengingat ya. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa menceritakan salah satu pengalamannya? Pak Yoyo mungkin bersedia pernah mendapat hukuman apa Pak Yoyo dulu ketika waktu sekolah Pak Yoyo? Terima kasih. Mungkin ini sekedar cerita sedikit. Dulu waktu saya SD kelas 5 itu saya pernah mendapatkan hukuman mulai selesai SMA masuk itu disuruh berdiri di depan kelas menggunakan kaki satu itu sampai jam istirahat. Berapa jam itu Pak? Sekitar dari setengah 8 sampai sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itu dikarenakan saya pas waktu senam itu selalu pusing terhadap teman cewek yang ada di depan saya. Dalam arti kata senam saya lempar, terus saya nyubit sehingga ketahuan, terus saya disuruh berdiri sampai jam istirahat. Dengan adanya kejadian seperti itu sampai saat ini itu saya masih teringat, selalu ingat dengan kejadian itu seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Pak Yoyo atas pengalamannya sudah mau berbagi dengan kita. Biasanya pengalaman-pengalaman seperti itu memang cenderung akan selalu kita ingat, apalagi kalau pengalamannya sangat tidak menyenangkan. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap murid-murid kita di kelas atau di sekolah. Jadi kita harus memberikan apresiasi atas nilai-nilai kebajikan yang telah dilakukan anak-anak. Ketika mereka melakukan disiplin positif secara penuh kesadaran diri dengan penuh tanggung jawab karena motivasi intrinsik, maka kita sebagai guru juga harus memberikan pengakuan terhadap mereka, pengakuan secara khusus maupun pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, dan pengakuan itu diberikan secara konsisten, serta pengakuan tersebut kita berikan berdasarkan fokus pada saat mereka melaksanakan proses tersebut. Nah, ini kita kembali lagi kepada yang awal tadi, Pak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ketika Pak Yoyo tadi dihukum karena termasuk sudah tidak disiplin, apakah hukuman tersebut akhirnya bisa merubah Pak Yoyo langsung jadi disiplin? Bagaimana Anda? Pada hari itu saja, hari berikutnya. Iya, maksudnya untuk seterusnya langsung perbaikan, langsung ada perubahan, langsung disiplin. Tidak. Aku lombok. Iya, berarti hanya hari itu saja gitu. Hanya itu saja. Tidak ada perubahan berarti. Tidak ada Jadi perubahan. ketika hanya dihukum saja, langsung disiplin hari itu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apa bisa meningkat ini? Atau hari itu saja? Pada itu saja. Pada hari itu saja. Berarti kan tidak efektif ya? Kurang efektif. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apa anak-anak termotivasi hanya saat dapat penghargaan, atau kalau tidak dapat penghargaan tiba-tiba sudah biasa seperti kembali seperti semula? Bagaimana?
Tidak deh, jadi sebenarnya juga penghargaan itu tidak bisa meningkatkan, bukan meningkatkan, hanya memberi motivasi pada saat itu saja jika ada penghargaan. Nah, sekarang kita akan membedakan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini sama dengan Pak Yayan tadi. Pak Yayan tadi dihukum di kelas berdiri dengan satu kaki hampir 3 jam. Nah, setelah kita memilah di sini, nanti kita akan tahu punya Pak Yayan tadi yang dialami hukuman atau konsekuensi. Di sini mencatat 100 kali dalam buku, menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena kejadiannya karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Perbedaan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan dasi. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mulai nih, sepertinya mulai tahu arahnya ini. Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, inilah perbedaannya. Apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Seperti tadi lari 10 kali, tidak boleh pakai sepatu, termasuk Pak Yayan berdiri di depan kelas kejam, mengangkat kaki. Itu kan sesuatu yang menyakitkan, ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kenapa tadi lari keliling lapangan 2 kali konsekuensi? Karena terlambat waktu pelajaran PJOK. Lari 2 kali kan masih termasuk menyehatkan badan deh, sesuai dengan materinya pembelajarannya di kelas. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, fisik maupun psikis untuk jangka waktu yang lama. Buktinya kita masih mengingatnya. Ketika konsekuensi, maka anak lebih menghargai disiplin. Membuat anak merasa tidak nyaman, tapi waktunya lebih pendek, hanya sementara. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan, tetapi konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, tapi konsekuensi itu menstimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini biasanya nggak ngakuin ya. Jadi menyembunyikan kesalahannya, kemudian mereka akhirnya marah karena rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak
kita lanjutkan. Lanjut biar tidak ngantuk. Gerakan badan mengikuti angka. Mari kita berdiri dulu. Biasanya kalau angka ini kalau nulis pakai tangan, gerakan angka 1 bagaimana biasanya Bapak Ibu? 1, 2, ayo Pak Samsul, tangannya Pak Samsul, Bu Aisyah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Itu pakai tangan. Pak Yoyo keburu. Baru sekarang baru mulai Pak Yoyo. Kita menulis angka menggunakan badan, gerakan badan. Bersama-sama nggih. 1, 2, 3. Waduh, goyang-goyang Pak Yoyo. 4. 4 Pak Samsul, 4 bukan begini Pak Samsul. Ya, bergerak Pak Samsul, berkeringat biar sehat. 5, 6, yang tidak nyangkut Pak Samsul. Sekarang kita beralih ke restitusi. Mungkin restitusi ini adalah kata yang baru buat Bapak Ibu. Adakah yang pernah mendengar kata restitusi sebelumnya? Belum. Sama. Saya tadi kami pelajari modul ini, saya juga baru mendengar kata restitusi. Nah, mari kita pelajari bersama apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Prosesnya itu kolaboratif, mengajarkan murid mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang seperti apakah mereka dan apakah tujuan mereka, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Jadi di sini kita berbagi, belajar bersama supaya nanti bisa menerapkan restitusi ini di kelas kita masing-masing. Dalam restitusi, jadi restitusi ini lebih ke identitas sukses ketika anak mengalami suatu permasalahan atau suatu kasus. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hukuman, sesuatu yang menyakitkan, waktunya panjang, anak tersakiti, konsekuensi juga begitu. Tidak nyaman tapi hanya sementara. Bapak Ibu tadi sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita ke restitusi. Restitusi ini lebih ke merupakan pilihan yang harus kita lakukan. Jadi ketika anak-anak misalnya tidak disiplin atau terjadi suatu permasalahan atau perilaku yang di luar disiplin positif, itu kita melakukan restitusi dengan menguatkan murid dalam jangka waktu
kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Dulu kita ada peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kenapa sekarang keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Samsul? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Nah ini waktu COVID ya. Kenapa ini? Menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelajaran? Agar disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan ini dirubah menjadi keyakinan agar kita kembali kepada keyakinan, kembali ke motivasi intrinsik tadi ya. Jadi kita melakukannya itu bukan karena peraturan, tapi karena keyakinan. Sekarang kita akan belajar prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas agar nanti kita bisa melakukannya di kelas kita semua. Mempersilahkan warga sekolah bercurah pendapat. Jadi Bapak Ibu nanti ketika di kelas bisa mempersilahkan siswa-siswinya untuk mencurahkan pendapatnya, mencatat semua masukan dari warga kelas, kemudian menuliskannya pada papan tulis atau bisa juga pakai kertas arsip ya. Setelah itu dari masukan-masukan ini kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Karena biasanya peraturan itu biasanya lebih ke negatif, tidak boleh, dilarang seperti itu. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas merubah dalam kalimat positif, kita tinjau kembali curah pendapat tadi yang sudah dicatat, ditinjau bersama keyakinan kelas berkisar 3-7 prinsip keyakinan. Kemudian warga kelas bisa menandatangani keyakinan kelas dan keyakinan kelas diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh anak-anak. Sebelum kita praktek bersama, mari kita lihat contoh berikut. Jadi berawal dari peraturan dulu. Peraturan apa yang ada di lingkungan sekolah kita? Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini semua kalimatnya negatif atau positif Bapak Ibu? Peraturannya, peraturan kelas. Bagaimana nanti dengan keyakinan kelas? Kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu harus berupa kalimat positif. Ketika di peraturan kita harus selalu mengembalikan ke tempatnya, maka
Jadi itu perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Maka yang harus kita buat di kelas kita adalah keyakinan kelas. Sekarang kita akan berbagi praktik baik membuat keyakinan kelas. Di sini saya juga menerapkan pembuatan keyakinan kelas bersama siswa saya di kelas 6. Jadi siswa melakukan curah pendapat pada kertas post-it, kemudian menempelkannya di papan tulis. Kadang ada anak-anak yang menyampaikan masukannya itu hampir sama, ada juga yang berbeda. Kemudian keyakinan kelas ini kita susun dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Untuk selanjutnya kita tinjau ulang. Setelah keyakinan kelas tersebut sudah kita buat, maka warga kelas menandatangani keyakinan kelas dan nantinya akan siap untuk ditempel di dinding kelas. Sekarang mari kita praktek membuat keyakinan kelas. Bisa nggak ya? Insya Allah. Insya Allah. Oh iya, ini tadi yang terakhir. Setelah ditempel di kelas, kita bisa nanti meminta umpan balik dari siswa-siswi kita. Baik, sekarang kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan peraturan dulu. Peraturan di kelas biasanya apa saja? Bisa pakai spidol, bisa. Ada kayak Kak Samsul punya? Ketinggalan lulus. Terus Mbak. Spidol, pakai terus. Bisa berganti ya. Bapak Ibu menuliskan peraturan kelas. Yang sudah menuliskan bisa ditempel di sebelah barat. Peraturan kelas. Oke, silakan ditempel. Di bawahnya boleh. Oh, ojo. Gak apa-apa pakai bisa pakai. Contoh-contoh. Ibu bisa ini supaya kecil-kecil, tulisannya kecil sekali. Di belakang ada solasinya. Gak apa-apa, tidak apa-apa ya. Gak apa-apa, itu sudah apa-apa. Harus waktunya pakai kacamata Pak Ibu. Bu Izara coba ke sini sama saya. Bisa dibacakan peraturan kelas yang ditulis ini namanya apa? Dibacakan. Dari bawah ke bawah. Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus Tidak boleh makan-makan saat pelajaran.
Tidak boleh mengolok-olok nama orang tua. Tidak boleh datang terlambat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi yang bawah ada dua punya Pak Leo. Tidak boleh mencoret-coret dinding kelas, meja, kursi, dan barang-barang yang ada di kelas. Ya lanjut ini bisa. Tidak mengobrol saat sesi pelajaran berlangsung. Terima kasih. Tidak boleh makan-makan, tidak boleh datang terlambat, dilarang ya. Itu peraturan kelas. Sekarang kita akan merubah peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Tadi yang dilarang buang sampah sembarangan tadi siapa yang menulis? Pak Samsul. Dirubah jadi kalimat positif Pak Samsul. Busum, apa tadi busum? Tidak boleh datang terlambat. Bu Aisyah. Boleh makan di dalam kelas. Boleh makan di dalam kelas. Pak, ya nggak boleh nyolak-nyolak meja, dibeli. Peraturan kelas yang sudah Bapak Ibu tulis tadi, silakan dirubah menjadi kalimat positif. Untuk nantinya kita akan menghasilkan keyakinan kelas. Ini Bu Kepala Sekolah tidak ikut mengerjakan, tidak apa-apa, bisa ikut memantau kegiatan saya di sini. Ya, ditempel di keyakinan kelas. Boleh titip Pak, ditempel sendiri. Tak boleh mager Pak Samsul, biar sehat. Biar sehat. Iya. Benar, biar sehat. Bu Iza bisa dicontoh ini yang menempel Bu Iza. Harus terus bergerak. Cici, sokong mulu. Coba kita cek bersama. Dilarang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak mengolok-olok nama orang tua. Apa Bapak Ibu kalimat positifnya atau nilai kebajikannya? Anti bullying, saling menghormati bisa masuk juga ya. Kemudian tidak boleh makan-makan saat pelajaran. Berarti makannya saat makan saat jam istirahat. Tidak boleh mencoret-coret dinding meja. Iya betul, menjaga kebersihan, kerapian, keindahan kelas. Tidak boleh datang terlambat. Berarti datangnya tepat waktu. Nah, berarti kita sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah jadi ini nanti Bapak Ibu bisa meminta tanda tangan dari siswa-siswi. Kemudian nanti dicetak, ditempel di tempat yang mudah dilihat. Kita beralih ke materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi setiap manusia itu melakukan tindakan itu punya tujuan tertentu. Tadi Pak Samsul pengen perhatian, pengen uang, nah itu melakukan sesuatu. Itu kan ada tujuannya. Tadi karena apa Pak Samsul? Kebutuhan. Nah kebutuhan manusia itu ada 5. Satu, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup
itu ada kebutuhan fisiologis maupun psikologis. Fisiologis seperti rumah, sandang, pangan, papan. Nah, kemudian yang psikologis itu meliputi kebutuhan akan rasa aman, perasaan. Kasih sayang ini juga termasuk kebutuhan psikologis, masuk ke psikologis juga. Ini seperti rasa untuk disayangi, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Pak Samsul biasanya kalau kurang kasih sayang bagaimana? Gimana Pak Samsul kalau kurang kasih sayang? Biasanya menarik perhatian ini ya, pasti melakukan sesuatu kalau kurang perhatian. Gimana Bu Dian? Oh caper, iya, perilakunya beda nanti kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Kemudian keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, seperti itu. Anak-anak juga sama, anak-anak juga punya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima dalam keluarganya atau juga dalam kelompoknya. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, ingin lebih kompeten, ingin menjadi terampil dan diakui prestasi maupun keterampilannya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, punya pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita ingin punya kebebasan, kita kan punya pilihan kan? Pilihan kita dengan orang lain kan tidak sama, deh, seperti itu. Jadi kita itu suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kesenangan, tanpa kenikmatan, rasanya menyedihkan. Apa? Menyedihkan. Jadi sama halnya seperti anak-anak, mereka butuh bermain, belajar, seperti itu. Dan setiap manusia itu berbeda. Kebutuhan dasarnya, kesenangannya yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Dunia berkualitas. Murid juga punya gambaran dunia berkualitas. Kita sebagai guru ingin memasukkan makna nilai kebajikan ini dalam diri mereka sehingga mereka memiliki dunia yang berkualitas. Jadi kalau guru ingin membangun interaksi yang memberdayakan, memerdekakan murid, maka murid harus meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, menghargai nilai-nilai kebajikan. Tentunya berarti motivasi intrinsik, tidak terpaksa. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan representasi dari semua keinginan, bisa berisi orang-orang atau apa yang terbaik dalam hidup Anda yang membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang tadi apa, tentang disiplin, keyakinan kelas, apalagi tadi Pak Simsul, motivasi, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita ke restitusi 5 posisi kontrol. Tapi kan restitusi tadi apa Pak? Menciptakan kondisi murid, memperbaiki kesalahan, ya, mencari solusi sehingga membentuk anak
memantau 5 manajer. Coba kalau melihat kasusnya Pak Yayan tadi yang dihukum berdiri ya Pak ya, berarti gurunya Pak Yayan ini posisi kontrolnya sebagai apa? Penghukum. Di sini kita akan belajar bagaimana di sini harusnya posisi kontrol ini kita harus bisa sebagai manajer. Kita lihat kalau penghukum itu, nih kalau memukul murid, berdiri di depan kelas, lari keliling lapangan, nah ini gurunya posisi kontrolnya sebagai penghukum, mengontrol murid tapi sebagai penghukum. Hukumannya berupa fisik maupun verbal. Verbal ini memarahi di depan teman-temannya dengan suara tinggi, menghardik, memaki, itu yang verbal, itu yang fisik. Pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya kalau ini guru meminta murid mencontek saat ulangan, meminta murid yang mencontek saat ulangan menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya, meminta murid yang berkelahi menuliskan perenungan, mengerjakan tugas karena sudah mengecewakan. Nah ini pembuat rasa bersalah. Jadi masih berarti kita belum maksimal ya Pak Ibu ya. Sebagai teman, guru mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran, bermain dengan murid saat istirahat, membantu murid memecahkan masalah. Ini juga sebenarnya baik ya. Nah tapi ini posisi kontrolnya adalah sebagai teman, memahami masalah yang murid-murid hadapi. Pemantau, guru berkeliling saat pelajaran, memantau siswanya, menegur murid yang ngobrol sendiri, mengingatkan murid yang tidak menggunakan seragam. Ini berarti posisi kontrolnya kita sebagai pemantau. Terakhir, manajer. Guru mengelola kelas dengan cara efektif dan efisien, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi murid untuk belajar. Contoh, menyusun rencana pembelajaran secara terarah dan jelas, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan murid, dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Ini guru sebagai manajer. Jadi kesimpulannya, posisi yang paling ideal kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nantinya posisi manajer ini kita akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bisa dilanjut Pak Yayan? Ini tahapannya tadi ada 3 langkah tadi. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, nah ini adalah kalimat-kalimat yang biasanya disampaikan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang secara efektif yang dapat kamu lakukan untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Kalimat-kalimat seperti itu biasanya diucapkan dalam penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Tahapan pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, membuat kesalahan itu manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa tahu yang benar dan salah, tapi lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apa kamu bisa berbuat baik pada dirimu? Nah, itu tahapan menstabilkan identitas. Membuat anak yang merasa gagal menjadi positif terhadap dirinya. Tahapan kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar. Nah, Pak Samsul nanti tadi kalau sudah melakukan sesuatu,
Tadi kan berdasarkan kebutuhan ya Pak ya. Nah ini kita cari tahu kebutuhan murid apa. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting untuk kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap lain yang baik. Maukah kamu belajar untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan yang lebih baik besok? Tahapan terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini adalah melihat anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal tersebut? Seperti itu deh. Sebelum kita praktek melakukan segitiga resolusi, ini ada video dari saya ketika melakukan tahapan segitiga resolusi. Ini jadi artis besar boleh. Bapak Ibu nanti praktek di sini bersama saya. Sebelum itu kita saksikan video itu. Jadi soalnya kalau kita disenang pasti kita tampilkan dulu kamu kasih melangkah ya itu tadi adalah penerapan segitiga resolusi yang sudah saya lakukan, saya praktekkan di kelas saya. Sebelum kita praktek bersama segitiga resolusi, saya punya satu kasus Bapak Ibu bisa membaca lebih dahulu. Kasus satu ini paling atas. Monggo bisa dibaca terlebih dahulu. Kasus antara berganti dan kaca. Sambung, Bapak Ibu. Pak Samsul mungkin bisa geser dekatnya bisa, Bapak.
Oke, suruh maju. mengerjakan bapak tulis. Sehingga Bapak tidak bisa mengerjakan bapak tulis hanya Nah, betul, tidak bisa mengerjakan. Kemudian selain itu apa yang menjadi busuk? Sikapnya Bunda ini selain itu apa yang dilakukan terhadap pasien? Mengatakan apa misalnya? Gimana kamu saja tidak kasihan sama ibu ya? Ibu capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dari menjawab Seperti itu ya. Nah, menurut pendapat Bapak Ibu semua, sikap Budani di sini posisi kontrolnya apa? Sebagai apa? Apa manajer, apa penghukum, apa teman, apa pembuat rasa bersalah? Sebagai apa kira-kira Budani di sini? Posisi kontrolnya menurut Bapak Ibu? Sebagai teman. Kamu bagaimana? Kamu tidak kasihan sama ibu? Biasanya kalau begitu kan anak merasa apa? kasihan. Merasa bersalah ya. Berarti Budani posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Seharusnya Budani kan mencari tahu ya, kenapa kok malas di kelas? Harusnya refleksi diri Budani. Apa menurut saya ini tidak suka pelajarannya? Apa cara saya mengajarnya kurang enak? Atau jadi ada masalah di rumah? Seperti itu. Seperti itu kita harus merefleksikan diri. Itu tadi kasus guru. Nah, kita sebagai guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi ketika ada permasalahan di kelas kita. Nah, di sini kita ada kasus 2. Di kasus 2 ini adalah penerapan segitiga restitusi. Saya ingin bantuan Bapak Ibu, Bu Widya bisa membaca yang warna hijau narasi. Silakan maju Bu Widya. Pak Samsul sebagai Dino, Busum sebagai Anto. Silakan maju. Sudah saya tandai ya yang merah, duit yang hijau narasinya Bu. Geser sedikit. Kita akan bermain peran sebentar supaya tahu bagaimana cara penerapan segitiga restitusi. Yang satunya ada di sini. Yang satunya bisa ganti yang ini. Anto dan Dito sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dito. Saya Anto sudah. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ya Bu, tadi saya bermain basket dengan Anto, tapi saya kesal karena Anto tidak sportif. Jadi saya marah dan menarik bajunya sampai kancingnya terlepas. Dino, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan kita? Menurut Dino, apa yang Dino lakukan itu sudah sesuai keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu, Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? bersedia Bu.
Baik Ibu. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, jadi bermain peran tadi ada Bu Sufi, Dino, Anto. Dari kasus yang sudah diperankan tadi, posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Sufi di sini itu adalah sebagai manajer. Beliau melakukan langkah segitiga restitusi di mana Bu Suti tadi menstabilkan identitas sehingga Dino itu untuk cerita mengalir. Kemudian Bu Suti juga memvalidasi tindakan Dino. Selain itu Bu Suti juga menanyakan keyakinan kelas dan apa yang akan dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari kasus Dino dan Anto itu Bu Suti melakukan penguatan dengan menanyakan kebutuhan masing-masing. Kebutuhannya Anto apa? Kebutuhannya Dino apa? Dari ini nilai-nilai kebajikan yang dituju adalah kita telah menanamkan sikap saling menghormati, tenggang rasa, dan juga tanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu semua, diharapkan dari kita mempelajari ini, diharapkan kita nanti bisa menerapkan ini di kelas kita. Dari kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulannya adalah bahwa dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kita, di kelas maupun di sekolah kita, kita membutuhkan kolaborasi semua pihak antara siswa, guru, kepala sekolah, wali-wali maupun masyarakat. Budaya positif dapat tercipta di sekolah melalui sikap disiplin positif. Jadi harus disiplin positif dulu, keyakinan kelasnya bagaimana, motivasi perilaku anak seperti apa, kemudian kita juga menerapkan restitusi seperti itu. Nanti akan membentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sikap disiplin positif siswa dapat terbentuk dengan pembuatan keyakinan kelas. Jadi di kelas dibuat keyakinan kelas dulu gitu Ibu bersama murid-murid kita. Budaya positif mampu menciptakan suasana yang nyaman di sekolah karena siswa melakukannya berdasarkan kesadaran diri. Dalam mendisiplinkan anak tidak diperlukan hukuman, penghargaan, melainkan diperlukan sebuah restitusi di mana guru berada pada posisi kontrol manajer. Jadi kesimpulan kita hari ini mempelajari budaya positif sehingga diharapkan kita semua, bukan hanya saya sendiri tapi juga ibu guru semuanya di sekolah kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan kita untuk tercapainya visi sekolah kita. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kerjasamanya, atas perhatiannya, dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan semua sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat yang luar biasa untuk sekolah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata maupun perbuatan
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, luar biasa, hebat. Apa yang olahraga anak-anak? Tapi tadi kan sudah istirahat ya. Nah, sekarang anak-anak kita ingin mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sebelumnya di kelas kita kan masih ada peraturan-peraturan yang anak-anak ketahui ya. Nanti dari peraturan-peraturan itu kita akan membuat kesepakatan, kita akan membuat keyakinan kelas yang nantinya akan diyakini anak-anak untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan perilaku yang baik. Siap anak-anak? Siap. Kita akan membagikan kertas post-it. Nanti anak-anak bisa mengisi kertas post-it ini dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Silakan ditulis, keluarkan bukunya. Tuliskan peraturan apa yang ada di kelas kita. Silakan ditulis. Dari peraturan kelas yang sudah anak-anak tuliskan menurut pendapat anak-anak, ini nanti kita akan menuliskan keyakinan kelas. Di mana bedanya? Apa perbedaannya? Nah, kalau peraturan kelas ini kan kita harus patuh ya, harus wajib untuk dipatuhi. Bu Ita tidak ingin anak-anak melakukan peraturan ini karena terpaksa. Jadi Bu Ita ingin anak-anak melakukan segala sesuatu, kebaikan, tindakan, hal-hal yang positif di kelas ini, tapi berdasarkan keyakinan, yakin karena sadar. Oh, kalau saya lakukan ini baik untuk saya, berarti sadar ya. Bukan karena terpaksa, wah nanti kalau saya mengaku nanti saya beruntung sama kita. Baik kan? Ya, antaranya anak-anak melakukan sesuatu karena terpaksa, sama melakukan sesuatu karena yakin untuk tanggung jawab dirinya sendiri. Itu berbeda. Karena itu kita ingin melakukan sesuatu yang kesannya negatif, kita juga menjadi positif. Karena itu kalimatnya juga harus kita ubah. Karena itu sekarang mari kita lihat bersama apa yang sudah anak-anak tulis. Nah, ini rata-rata dilarang, tidak boleh. Kita rangkum bersama ya. Coba di sini dilarang penyerangan, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus rapi. Mari kita rangkum bersama, kita tuliskan.
dari peraturan kelas ya, dari punya teman semuanya ini sudah kita rangkum menjadi 7 peraturan kelas ya. Dari 7 peraturan kelas ini kita akan merubah menjadi keyakinan kelas. Jadi apa Nana? Keyakinan kelas kita harus yakin. Berarti kalau yakin nanti kita buat menjadi kalimat atau kata-kata yang positif yang membuat anak-anak yakin untuk melakukan hal tersebut. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti bagaimana nih kalimat positif? Pak, betul, membuang sampah pada tempatnya. Ya Sofi, kita nomor 1 Sofi, membuang sampah pada. Setelah kita membuat keyakinan ini, kita harus yakin bahwa kita bisa melakukan 7 keyakinan di mana kita harus saling menghargai, bisa bersikap jujur, ya, menjaga kerukunan, kebersihan, kerapian kelas, dan mungkin anak-anak melakukan nilai-nilai yang ada dalam keyakinan ini berdasarkan kesadaran diri tanpa ada yang memaksa, tanpa takut karena dihukum, tanpa ada keinginan untuk dipuji. Kalau saya nanti saya dipuji sama kita, berarti kan mendapatkan apa itu? Berarti melakukannya tidak dengan wajar, ya kan? Kita ingin anak-anak melakukan ini bukan karena terpaksa, tapi karena bertanggung jawab. Dari keyakinan ini, setelah ini akan disampaikan, setelah itu anak-anak semua akan mendatangkan di keyakinan kelas kita sebagai tanda bahwa anak-anak sudah menyetujui apa yang sudah kita buat. Oke ya? Ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang kita buat. Ini sudah dikeluarkan. Setelah ini anak-anak akan tanda tangan berjanji. Ya. Ini sudah setuju semua kan ya? Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi mereka sudah menuliskan nama-nama semua. Kita harap anak-anak bisa melakukan dan melaksanakan keyakinan kelas ini dengan sungguh-sungguh ya. Jangan karena terpaksa, tapi karena memang dari kesadaran hati masing-masing. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama anak-anak hari ini.
keyakinan kelas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.